Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, sehat selalu. Allahu Akbar. Tetap semangat dan selalu berkarya untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan untuk sahabat-sahabat kita pastinya. Sekarang di PC Fatayat NU Ponorogo, sekarang ada wadah yang namanya Melati, yaitu media literasi dan teknik informatika. Nah, di situ nanti dari kita, maksud saya sendiri loh ya, saya dan mungkin sahabat yang lain yang masih sedikit pengetahuan tentang teknologi, dari yang sedikit bisa, insya Allah nanti akan menjadi tambah bisa, dari yang bisa akan bertambah lagi pengetahuannya tentang digital teknologi. Alhamdulillah, Fatayat sebagai wadah berbagi ilmu, berbagi pengetahuan. Nah, dari sekarang ini topik kita tentang kita sebagai seorang Fatayat, sebagai seorang ibu, tentang bagaimana cara kita mengasuh anak di era digital saat ini. Sahabat, yang pertama kali kita harus mengedukasi diri sendiri. Nah, kita sebagai ibu di masa kini, di masa era digital ini, kalau kita ketinggalan, bagaimana nanti kita akan mengawasi anak-anak kita? Bagaimana kita akan mengetahui perkembangan anak kita tentang teknologi kalau kita sendiri belum paham, ketinggalan akan teknologi? Nah, karena itu tidak ada salahnya kita belajar tentang teknologi. Jangan dibuat mindset negatif. Kita sebagai ibu mengikuti perkembangan teknologi nanti untuk misalkan kita shopping atau belanja online saja ya, tapi memahami teknologi itu sangat penting. Karena apa? Anak-anak kita sekarang itu lebih canggih, anak-anak itu lebih paham akan perkembangan teknologi setiap saat, bahkan setiap menit, setiap jamnya. Kenapa kita harus beredukasi diri sendiri? Karena kita juga harus tahu bagaimana cara kita menggunakan perangkat handphone, bagaimana kita menggunakan akun Google, bagaimana kita mengecek history, misalkan anak setelah melihat YouTube, anak setelah membuka browser dan lain-lain. Nah, kalau anak kita sudah mulai menginjak dewasa, anak kita sudah mempunyai akun sendiri, anak kita sudah mengenal medsos, kita perlu mengetahui dan kita coba cek apa yang dilakukan anak kita saat anak-anak kita sedang membuka internet. Tapi tetap kita harus menghormati privasi anak. Nah, untuk itu kita harus lebih jeli lagi bagaimana cara kita mengarahkan anak, bagaimana membuka konten-konten video yang baik, bagaimana apa situs apa saja yang boleh anak buka. Terus kita sendiri juga mengarahkan bagaimanakah dampak negatif dan juga dampak positif internet untuk anak. Nah, kedua kalinya kita juga membangun komunikasi yang terbuka antara orang tua dan anak. Nah, komunikasi terbuka yang baik itu bisa kita berikan anak sejak usia dini. Bagaimana anak mengalami keluhan-keluhannya, kita harus jeli dan kita harus sering bertanya kepada anak.
Karena dengan komunikasi yang terbuka akan mempermudah kita mengetahui masalah-masalah yang anak hadapi. Ketiga kalinya, di era teknologi ini, di era digital ini, kita harus melindungi diri sendiri, melindungi utamanya anak kita, keluarga kita dari dampak media, teknologi dan digital. Karena apa? Sekarang itu banyak sekali konten-konten negatif, banyak sekali berita-berita hoax yang nantinya akan sangat berpengaruh kepada diri kita ataupun anak-anak kita. Mungkin kita akan melakukan beberapa hal. Kita ajak komunikasi yang baik untuk anak. Kita membuat peraturan-peraturan sederhana yang mungkin nanti bisa kita sepakati antara orang tua dan anak. Misalkan kita atur jam kita saat-saat kita memegang HP, kita bermain game dan lain-lain. Nah, selain itu kita juga berada di depan anak juga, kita juga mempunyai aturan di saat mungkin anak kita sedang belajar, di saat kita memberikan arahan ke anak untuk tidak memegang HP, kita pun harus berhati-hati juga. Kita jangan memegang HP juga di depan anak saat anak belajar, kecuali kalau memang ada kepentingan juga kita berikan penjelasan ke anak bahwa saat ini ibu pegang HP karena ada kepentingan, jadi nanti anak tidak iri dengan kita. Yang keempat, mengarahkan aktivitas anak berteknologi secara positif. Kita berikan edukasi ke anak bahwa teknologi itu banyak positifnya juga. Nah, dulu di zaman waktu ibu masih kecil, nah itu kita berikan arahan ke anak. Dulu belum ada yang namanya teknologi secanggih ini. Nah, teknologi yang canggih ini dapat membantu kita dalam aktivitas sehari-hari, utamanya untuk pendidikan anak, untuk komunikasi, dan untuk mengikuti media sosial lainnya. Jadi teknologi digital itu sangat perlu dan juga sangat perlu hati-hati juga. Jadi selain kita mengkhawatirkan dampak negatifnya, kita juga memberikan positifnya juga ke anak. Nah, yang terakhir, ibu sebagai panutan anak. Meskipun ada ribuan peraturan, ribuan ceramah yang anak dengarkan agar tidak menggunakan digital media, dampak-dampak negatif dari digital media, tetapi jika seorang ibu tidak memberikan tauladan yang baik tentang bagaimana cara menggunakan teknologi yang baik ke anak, anak tidak akan bisa menggunakan teknologi dengan baik pula. Nah, karena itu peran seorang ibu itu sangatlah penting buat anak. Coba kita sebagai seorang ibu lebih bijak lagi bagaimana cara menggunakan handphone di depan anak. Di saat anak belajar, di saat anak bertanya, baiknya kita juga lebih bijak dalam menggunakan media digital. Nah, demikian sahabat, sedikit uraian yang bisa saya sampaikan. Saya masih banyak kekurangan dalam pengetahuan, masih banyak kekurangan dalam pemahaman teknologi. Mungkin dengan belajar bersama, berbagi pengetahuan bersama akan menambah, utamanya kepada diri saya sendiri dan insya Allah juga kepada sahabat-sahabat semuanya. Sekian dari saya, sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.